Kembali di iNewsroom, pemirsa saya masih bersama dengan Mas Adi dan Mas Seno. Mas Adi, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Mas Seno. Ternyata variabel Jokowi ini menyisakan luka yang cukup dalam di PDIP. Tidakkah ini menjadi salah satu penghalang rekonsiliasi terjadi antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan? Tanggapan Anda, Mas Adi? Mas Adi, audionya silakan. Mas Adi, bisa dengar suara saya? Siap, baru kedengeran. Oke, Mas Adi, tadi yang menarik dikatakan oleh Mas Seno bahwa variabel Jokowi ini menyisakan luka yang cukup dalam di PDI Perjuangan. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor rekonsiliasi antara Prabowo dan PDI Perjuangan terhalang, Mas Adi? Ya, saya kira sepertinya semacam itu ya. Kalau kita melihat kecenderungan pembicaraan-pembicaraan di kalangan media dan di kalangan publik, memang ada jarak psikologis yang sebenarnya sulit untuk bisa mempertemukan antara Prabowo Subianto dan Mega itu karena faktor Jokowi. Sepanjang hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, mesra, dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, sepertinya sulit bagi PDIP untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi ada peluang sebenarnya bisa mempertemukan kedua tokoh ini dengan asumsi bahwa relasi hubungan Prabowo Subianto dan Pak Jokowi itu sudah tak lagi mesra dan bisa dipastikan mungkin ada dinamika dan gejolak yang membuat hubungan kedua tokoh itu sudah tak bisa semesra yang seperti dulu. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya kalau kita memperhatikan bagaimana kekecewaan yang ditampakkan oleh PDIP itu tentu terlepas dari bagaimana Jokowi dinilai punya sikap politik yang berbeda ya di 2024 yang jelas-jelas memang berseberangan dengan PDIP, berharap-harapan dengan PDIP dalam konteks Pilpres sehingga calon yang diusung yaitu Ganjar dan Mahfud kalah telak dalam Pilpres 14 Februari yang lalu. Luka politik semacam ini yang sepertinya membuat kenapa ini yang kemudian menjadi variabel penghalang. Kenapa misalnya isu terkait dengan pertemuan Prabowo dan Megawati itu sampai hari ini agak sulit untuk bisa direalisasikan. Saya kira di situ Mas sederhananya. Oke. Mas Seno, kalau yang Anda dengar sendiri mungkin dari internal bocorannya tentang pertemuan antara kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Ibu Megawati, seperti apa yang Anda dengar? Ya, kalau Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, itu saya kira tidak ada halangan yang signifikan untuk melakukan pertemuan. Kenapa? Karena secara kerangka berpikir, ini kalau sekedar bertemu ya, secara kerangka berpikir, pertemuan itu kan di tradisi PDI Perjuangan tidak serta-merta kemudian harus dikerangkakan, artinya akan menghasilkan keputusan politik atau sikap politik tertentu dari kami. Ada banyak mekanisme internal kepartaian yang harus dilalui sebelum kami dapat mengambil sikap politik tertentu, apalagi yang sangat strategis. Kalau kita bicara pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, yang diharapkan publik itu kan jawaban atas bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan. Nah, sikap politik yang sangat strategis seperti itu buat kami penting juga untuk melibatkan bagaimana suara dari arus bawah kader PDI Perjuangan yang kemarin juga ikut berdarah-darah berjuang di Pilpres. Bagi kami itu juga tidak kalah penting untuk didengarkan, termasuk aspirasi pemikiran dari para pakar, para tokoh. Ustadz Adi Pray ini kan berkali-kali bilang bahwa haram hukumnya misalnya untuk kemudian partai yang kemarin mengkritisi pemilu itu bergabung kepada pemerintahan yang kita kritisi karena lahir dari legitimasi pemilu yang kurang sah misalnya. Dan itu kemudian kami jadikan pertimbangan juga masukan-masukan dari para pakar, para pengamat, termasuk kebatinan dari seluruh pengurus PDI Perjuangan di tingkatan bawah. Tapi kalau mau melakukan pertemuan saya rasa itu bukan satu persoalan yang sulit, apalagi kemudian suasana kebatinan kami antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan tidak ada persoalan yang personal. Tapi tentu saja Mas, saya rasa semuanya bisa mengetahui dan menghargai bahwa PDI Perjuangan hari ini juga masih bersengketa secara hukum di Petun. Dan itu belum kami belum usai persidangan itu, dan itu kami serius sekali dalam mempersiapkan dokumen terkait itu, sehingga saya rasa secara kepantasan politik rasa-rasanya kok itu akan selesai dulu sebelum kemudian ada pertemuan-pertemuan lain yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Saya rasa itu Mas. Oke, tapi kalau ajakan-ajakan, kemudian komunikasi-komunikasi yang sifatnya lebih detail tentang tidak bicara pertemuan deh, bicara tentang persamaan persepsi saja, apakah hingga saat ini sudah terjadi?
Ya, saya nggak ngerti kalau bicara tentang persepsi misalnya masalah yang disampaikan Pak Prabowo di Rakornas PAN tentang jangan mengganggu. Nah, itu kan ada persepsi baru lagi yang dilempar ke publik hari ini yang kita dengarkan. Dan itu kemudian kalau Mas Adi Pray tadi mengatakan bahwa secara netizen itu diarahkan kepada kami. Artinya itu kan ada persepsi baru lagi yang harus dikalibrasi. Maksud mengganggu itu bagaimana? Apakah kalau kemudian keputusannya adalah misalnya pasca rakernas di luar pemerintahan misalnya, apakah kemudian kalau kami menyampaikan kritik itu dianggap mengganggu? Batasnya apa? Apakah batasnya hanya karena ada yang kemudian kritis kemudian dianggap mengganggu? Kalau kami sih, kami merasa selama kita masih berpegang pada aturan main yang namanya konstitusi, yaitu bukan gangguan, yaitu satu hak konstitusional bagi siapapun warga negara di negeri ini untuk menyampaikan kritik atau mekanisme evaluasi atas jalannya pemerintahan yang memang harus diawasi. Tapi kan saya nggak ngerti, kita juga nggak ngerti bagaimana pemikiran atau paradigma berpikir Pak Prabowo dan kawan-kawan terkait dengan itu. Nah, hal-hal itu saya rasa masih banyak ya yang harus kemudian disamakan persepsinya sebelum kemudian kita bisa bicara tentang kesamaan pemikiran. Oke. Mas Adi, kalau kita lihat di berbagai kesempatan statement dari PD Perjuangan, kemudian juga dari tokoh-tokohnya, ini mensyaratkan bahwa naga-naganya sepertinya ini PD Perjuangan akan konsisten berada di luar. Kalau Anda membacanya ke depan akan seperti apa? Ya, sebenarnya kalau membaca suasana hati basis konstituen dan elit-elit PDIP memang lebih cenderung berada di luar kekuasaan. Ini tentu untuk menghindari istilah posisi. Karena di kalangan elit persoalan oposisi itu kan jadi ribut dan panjang. Karena tidak dikenal dalam nomenklatur politik, tidak pernah dikenal dalam peraturan hukum perundang-undangan di kita. Tapi overall, kalau melihat kecenderungan rata-rata memang secara umum, iman politik PDIP itu memang ingin berada di luar kekuasaan, Mas. Wajar kalau kemudian pasca Pilpres sampai hari ini, mereka masih menganggap bahwa pemilu tidak selesai. Di tengah semua partai politik yang kalah, hanya PDIP yang sampai hari ini masih berperkara dan berjuang melalui petun yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk protes di mana pemilu itu belum sepenuhnya selesai dan sedang mencari keadilan hingga tuntas tentu saja. Nah yang kedua, kalau kita membaca secara umum, elit-elit PDIP itu kan sampai hari ini pun tidak pernah berhenti mengkritik bagaimana pemilu ini penuh dengan kecurangan, mengkritik soal putusan MK-MK, mengkritik soal bagaimana misalnya ada upaya-upaya yang secara sistematis untuk memenangkan pertarungan pilpres dengan cara-cara yang tidak ilegal. Bansos, aparatus kekuasaan yang kemudian digerakkan dan seterusnya. Artinya apa? Kalau memang PDIP itu punya intensi ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran, ya saya kira PDIP harus segera sejak lama sebenarnya mengumumkan pilpres sudah usai, menyampaikan selamat dan siap menyatakan bergabung. Tapi saya duga memang per hari ini politik PDIP secara umum adalah tidak ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Karena bagi mereka pemilu di 2024 ini penuh dengan indikasi kecurangan-kecurangan. Maka tidak mungkin sebenarnya bagi PDIP berkoalisi dengan hasil pemilu yang menurut mereka itu penuh dengan cacat, baik secara politik ataupun secara prosedur. Justru agak aneh kalau at the end of the day-nya PDIP itu berubah haluan. Atau misalnya dalam rakernas nanti tiba-tiba misalnya punya sikap yang berbeda dengan para pemilih dan elit-elitnya yang selama ini cukup kritis. Wah itu ini akan menjadi penanda terjadinya huru-hara politik di negara ini. Baik. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa rakernas PDIP. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami. Mas Aryo Seno juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Terima Selamat kasih malam. Mas Gabi. Sehat selalu Bapak-Bapak.